Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Ardiansah. Kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Terdapat 5 teori yang mengemukakan bagaimana Hindu-Buddha dapat masuk ke Nusantara, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori Arus balik. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Joseph van Leur, di mana teori ini mengemukakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana atau golongan agama yang sengaja diundang oleh para penguasa di Nusantara pada masa itu. Kemudian yang kedua ada teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Burt, Mukherjee, dan J.L. Muns. Teori Ksatria berpendapat bahwa penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha yang dilakukan oleh para golongan Ksatria. Kemudian ada teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Crow. Teori ini mengemukakan bahwa golongan Waisa lah yang merupakan golongan terbesar yang berperan dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, khususnya di Nusantara. Crow pada teori ini mengisyaratkan adanya sebuah kemungkinan perkawinan antara pedagang-pedagang India dengan wanita Indonesia atau Nusantara. Dan perkawinan sendiri merupakan salah satu saluran penyebaran pengaruh kebudayaan yang amat penting. Kemudian ada teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori ini, agama Hindu disebarkan oleh para golongan Sudra. Nah, golongan Sudra adalah golongan paling bawah dan terbuang. Mereka berlayar mencari daerah baru untuk mengubah nasib mereka. Kemudian yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Butch. Adanya peran aktif orang-orang Indonesia dalam penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan Hindu-Buddha. Karena pengaruhnya itu ada di antara tokoh masyarakat Indonesia atau Nusantara pada saat itu yang tertarik untuk mengikuti ajarannya. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Nusantara sendiri yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha di India. Nah, sekembalinya di India, mereka yang mengajarkan pada masyarakat Indonesia mengenai apa itu agama Hindu-Buddha. Pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Terjadinya sebuah akulturasi kebudayaan yang menimbulkan budaya baru, namun tidak meninggalkan dasar budayanya itu sendiri. Terdapat berbagai contoh hasil dari akulturasi budaya Nusantara dengan budaya India yang dibawa oleh Hindu dan Buddha, seperti segi bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya di Nusantara. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Kemudian ada seni rupa dan seni lukis. Masuknya pengaruh India juga membawa sebuah perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada sebuah relief atau seni ukir yang dipahat pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Kemudian ada seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia, di mana seni sastra yang berkembang pada waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Perkembangan seni sastra yang sangat cepat didukung oleh penggunaan huruf Pallawa, misalnya dalam karya-karya sastra Jawa kuno. Pada prasasti-prasasti yang
ditemukan terdapat unsur-unsur India dengan unsur budaya Nusantara yang disatukan. Kemudian ada sistem kepercayaan. Dari kepercayaan yang awalnya animisme dan dinamisme yang berkembang di Nusantara, masyarakat Nusantara mulai menerima sebuah sistem kepercayaan baru, yaitu agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan dikenakan oleh orang-orang India. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu, lahirlah kerajaan Hindu dan Buddha seperti Kutai Tarumanagara, Sriwijaya, dan masih banyak lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.